Sayyidil Ajami wal Arab la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Para habaib, para alim, para asatid, hadirin sholat Jumat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, setelah kita sama-sama melaksanakan satu perintah sholat yang paling tinggi nilainya, yaitu sholat Jumat, kita berharap kepada Allah, semoga Allah memberikan hajat kita kansa, lancar, boleh batin, rizki barokah, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang soleh dan solehah, dan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Akhina Sayyid Muhammad bin Abi Bakar Ba'abud tentang pertemanan. Menyambung dari apa yang beliau sampaikan, memang mencari teman ini susah. Mencari teman ini tidaklah sesuatu yang sifatnya bisa sembarang. Kalau cuma sekedar kenal saja dengan orang, mungkin kita bisa kenal dengan siapa saja. Baik dengan siapa saja itu boleh, tapi menjadikan best friend itu, teman baik, sahabat itu tidak bisa semua orang. Harus kita pilih siapa yang memang benar-benar akan membawa saya. Kalau kita fokusnya, antum yang duduk pada siang hari ini masih bertahan di sini kan, atau antum yang sering hadir ke Masjid Diponegoro untuk taklim, itu kan mereka karena memang antum ada ketertarikan untuk menambah ilmu agama. Dan ilmu agama ini fokusnya untuk memperbaiki seseorang yang lebih banyak dominan ke akhirat. Jadi kita juga diajari untuk bekerja secara halal dan lain sebagainya. Tapi fokusnya kita belajar agama itu untuk mendapatkan akhirat yang lebih baik. Dan sudah kita sama-sama tadi mendengarkan di sholat, wal akhiratu khairun wa akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka kita yang senangnya dengan agama, maka ya cari teman yang membuat kita, agama kita itu lebih baik. Kalau misalnya kita mau berteman dengan orang yang kita fokusnya dalam bisnis, maka berteman dengan orang yang berbisnis dengan cara bisnis yang baik. Kalau misalnya kita terbiasa untuk hidup di dalam satu komunitas, maka carilah komunitas yang isinya orang baik. Karena kalau kita sudah mencari teman yang tidak baik, salah satu akan berpisah. Tidak bisa kebaikan dan keburukan itu bisa akor terus itu. Salah satu harus kalah. Salah satu harus kalah. Tinggal siapa yang karakternya lebih kuat. Kalau yang buruk karakternya lebih kuat, saya ngambil katut. Kalau yang baik karakternya lebih kuat, bisa jadi yang tidak baik katut atau mungkin tidak cocok kemudian berpisah. Tidak mungkin baik dan buruk itu bisa koncoan terus, itu tidak mungkin, impossible. Dulu saya pernah punya teman yang tanya ketika saya awal-awal mengganteni ayah saya, Habib Anis. Ayah saya wafat, terus saya, ya kan tidak ada anak laki lain, ya saya yang harus gantikan. Terus dia tanya sama saya, ya boleh dikatakan Ustadz. Terus dia bilang, kok nek dakwah itu ya apa? Saya bilang, ya aku pengajian di masjid. Terus dia bilang begini, wah nek aku kamu, ya apa? Aku ngarani arek-arek sing ngombe di pinggir ekor. Wah, saya pikir dakwahmu ini luar biasa. Lah terus ya apa cek diterima, karena orang mabuk itu paling susah didakwahi. Lah ya aku melok ngombe. Wah. Apa yang terjadi sampai detik ini yang ngombe pancet dianya buyar majelis. Karena tidak ada bisa itu. Tidak bisa. Baik dan buruk itu harus berpisah. Ya, makanya mencari teman itu memang ya yang terbaik. Kita lihat banyak di dalam Al-Quran itu Allah menyebutkan tentang pertemanan seperti tadi disampaikan dalam surat At-Taubah 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dan bersama orang-orang yang baik. Allah tidak mengatakan jadilah, tapi bersamalah, karena itu melari teman. Seperti contoh lagi Allah berfirman tentang larangan zina, itu Allah tidak mengatakan wala tazinu, jangan kamu berzina. Nyedek iya cok. Apa contohnya memang mendekati perzinahan? Ada beberapa step ya. Step itu bukan sakit, step itu tahapan maksudnya. Satu, nadratun, pandangan. Pandangan itu paling cepat untuk bisa menarik. Karena itu salah satu dari panahnya iblis, pandangan. Waktu senyuman. Ketika kita melihat seorang perempuan misalnya, terus dia rotok rumahnya, tapi ketika kita senyum, dia melerok, kita mikir. Tapi kalau dia senyum juga, adalah harapan kecil di dalam hati.
karena balasan senyum tadi. Kemudian apa? Fasalam. Kemudian salam. Baik langsung, Assalamualaikum mufti, itu bisa. Atau kirim salam. Kirim salam itu terbaik. Karena orang kalau, mohon maaf, kalau ada orang pacaran, bukan tentunya orang di sana di Malang Selatan, itu kalau mau pacaran dia tidak kirim rindu, tidak kirim cinta, tapi kirim salam. Kirim apa? Pak, Assalamualaikum. Kirim salam, kirim apa? Orang kalau kirim salam itu diterima dengan lebih baik, karena Rasulullah pernah mengatakan ini. Orang kalau afsyus salam bainakum tahabbu, atau kama sebarkan salam di antara kalian, kalian akan saling mencintai. Makanya para ulama mengatakan salam ke laki-laki ke perempuan itu sebaiknya tidak menggunakan kata-kata assalamualaikum kalau memang harus nyopo. Kalau tidak harus nyopo, ya nggak usah nyopo. Kalau memang harus nyopo, sapalah dengan ucapan selain assalamualaikum. Bisa dengan monggo, nuwun sewu, ngapunten, amit, monggo, itu bisa. Dan jangan assalamualaikum. Di dalam kitab sampai ada kitabnya khusus tentang bab salam. Minimal orang laki-laki aman mengucap salam ke perempuan lain itu kalau perempuannya ada tiga. Kalau ada tiga maka saya boleh assalamualaikum. Kalau ada dua jangan, karena takut perempuannya baper. Saking jogornya aku. Loh, berarti kalau nyopo ke perempuan boleh kalau kepepet atau kalau misalnya dia masih cantik ya disogok. Kalau sekali ya disogok. Kalau misalnya antum harus nyopo, misalnya mau beli ke warung, ya dia aja. Terus saya mau bari tumbas, begitu saja. Ya, begitu saja. Di Fawaid Al-Mukhtarah itu ada juga kitabnya Habib Andi Baharun. Itu ada di situ. Jadi tidak mengucapkan assalamualaikum, saking menjaga. Setelah salam, fakalamun, mulai ngomong. Nomor 4, nomor 5, nomor 5, famar itu janjian. Valito maka ketemu. Jadi orang mau zina pun oleh Allah diawali dengan apa? Jangan mulai, jangan mendekati, karena katutnya itu lebih cepat. Dan kita ini manusia yang jangan pernah merasa bahwa saya aman. Aku insya Allah aman. Dan aman dari siapa? Rasulullah asalnya pasti aman, macam kita harus berlindung pada Allah dengan doa yang memperlibatkan kulit tapi kebiasaan ini. Rasul berdoanya seperti itu. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati saya ini pada agamamu. Rasul doa begitu padahal pasti selamat. Apalagi yang surga menurut rokok gak katut seperti kita ini. Harus lebih banyak berdoa seperti itu. Mencari teman yang bisa membawa saya kepada lebih baik. Atau kumpul dengan kumpulan yang membuat saya kalau merasa di situ ternyata aku ini selama ini saya elek. Itu kumpul orang yang seperti itu. Ketika kita kumpul di satu majelis taklim, terus kita tahu sebelah kanan saya ini biasa saya kemis. Aku nanti masih Ramadan bro. Kita lihat sebelah kiri saya, ini ahli sodako. Aku ini gak sodako. Ketika kita duduk di masjid, mungkin ada misalnya kalau waktu hari Sabtu mungkin ada taklim dari Rob itu, ada Habib Taufik datang, terus memberi mau itu, terus tepat kena di hati. Iya, aku selama ini tidak sebaik yang saya pikir. Memang ibuku ngomong masih jilid itu, karena ibu saya yang bilang. Tapi Allah kan tidak mesti bilang begitu. Saya harus introspeksi. Ketika ada orang baik kita datangi, kita tahu selama ini saya tidak baik. Tapi ketika kita kumpul dengan orang yang tidak baik, kita akan merasa bahwa alhamdulillah selama ini saya lumayan. Itu bahayanya itu begitu. Coba kita lihat pertemanan antara Uqbah bin Abi Mu'ayyid dengan Umayyah bin Khalaf. Uqbah sama Umayyah ini best friend. Ya, dia nonton bareng dan lain sebagainya. Uqbah ini satu waktu dia mau mengadakan acara seperti pernikahan begitu. Dia mengundang semua pimpinan Quraisy. Dia sudah mengundang semua kecuali Nabi Muhammad SAW. Maka dia datang Rasul. Nabi Muhammad, pimpinan turunannya Abdul Muthalib nomor 1 sekarang di Mekah itu pengikutmu paling banyak. Saya mengundang kamu nikahan anak saya. Kata Rasul, ini singkat cerita ya. Saya tidak bisa datang. Kenapa? Lah kamu belum beriman. Saya tidak bisa datang ke tempat. Lah iman itu gimana? Ya syahadat saja. Enggak mungkin daftar berapa usah. Langsung aja mengucap syahadat saya sebagai Rasul, Allah Tuhan. Terus ya sudah kamu jadi orang Muslim. Gitu saja ya. Ya sudah urut. Ya jadi. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Habis saya datangkan terus. Oh sudah dong. Ya sudah. Datang ya tanggal sekian besok. Oke. Dongdongnya pada hari H itu datanglah Rasulullah SAW. Pimpinan Quraisy yang lain datang. Abu Jahal ada, Abu Lahab ada, Uqbah ada, Umayyah dan yang ruwet-ruwet. Ketika Umayyah melihat Rasul datang, Umayyah bilang ke Uqbah, siapa? Nabi Muhammad. Apa kamu enggak?
kakek. Gua mau begitu nak, tak terima. Tak mau gocek. Jangan diundang. Ini awal pertemanan yang ruwet dari sini. Kemudian ya apa tuh? Usiran Rasulullah. Usiran lagi. Itu non. Dan disuruh Uqbah dikongkong Umayyah datang kepada Rasulullah pulanglah. Loh kan kamu undang saya. Kata undang mulia. Rasulullah senang. Jari ini Umayyah. Dipisui Rasulullah. Saya tidak tahu misunya bahasa Arab bagaimana. Pasti kol-kolannya itu masih tajam kalau pakai bahasa Arab. Setelah misui Rasul, jari ini Umayyah. Itu loh. Keluar. Diludahi Rasulullah. Tapi tidak sampai. Ludahnya itu balik ke wajahnya. Wajah terlalu halus, kedampurannya Uqbah tadi kena mukanya, separuh wajahnya digosok seperti musuhnya Batman yang namanya Two-Face. Sininya hancur, jadi hitam kan sih sampai mati. Baru Umayyah bilang, si Umayyah bilang, oke kamu sekarang baru teman saya. Ketika perang Badar, singkat cerita, Uqbah itu ketangkap, tidak dibunuh, ditawar. Dia ngomong kepada sahabat Mus'ab bin Umair ketika mau dieksekusi, Mus'ab, aku bilang kocok. Kalau bahasa sekarang saya ditanya begitu, saya akan mengatakan dompaku kedua kertas, biar kocokku sakit apa? Diajak kan kocokku biar, tolong katakan pada Nabi Muhammad jangan bunuh saya, akan aku dibalas. Kata sahabat Mus'ab bin Umair, aku tak melok ini. Dia apa jari kanjeng Nabi? Sahabat Ali bin Abi Thalib, kita kan dulu teman. Mosok lagi, saya sampaikan ke Nabi jangan dibunuh. Kata saya tidak lama, melok. Akhirnya ditemukan pada Rasul ketika akan dieksekusi. Nabi Muhammad jangan dibunuh saya. Padahal biar ngidoni kan dengan. Apa kata Rasul SAW? Saya tidak Nabi disuruh untuk siap-siap mengeksekusi. Terus dia tanya, ya Rasulullah, lah kalau saya mati anak saya kemana? Apa jawab Rasulullah? Ke neraka. Dieksekusi sama saya tidak dan matilah seorang Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, Allah mengabadikan kisahnya sahabat. Kisahnya si Uqbah. Allah berfirman, wa yawma ya'addu dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani taqutu ma'a rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'an dzikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Allah mengatakan begini, nanti itu di hari kiamat. Si zalim itu, Allah tidak mau nyebut nama, Allah nyebut si zalim. Siapa? Uqbah. Mukul Rasul tidak, ngeludahi pun tidak sampai, tapi dia pernah menghina kekasihnya. Allah tidak terima. Allah nyebut apa? Si zalim tadi. Si zalim itu nanti di akhirat dia akan menggigit jari-jarinya, kedua tangannya akan digigit. Itu maknanya dia akan menyesal sekali ketika dia melihat azab di yaumil qiyamah. Dia sambil mengatakan, ya laitani takhatu ma'a rasuli sabila. Coba aku benar sama Rasul. Lha wis aku wis gelem lho koncoan. Ya, coba saya dulu tetap berteman dengan Rasul, mengikutinya. Ya wailata, celaka sekali aku. Coba dulu saya tidak koncoan sama fulanan sabi khalila. Saya tidak menjadikan si Umayyah. Toh Umayyah juga hancur. Umayyah juga kan neraka. Nanti dari neraka ketemu, ya orang bodoh. Dan begitu. Umayyah juga kan neraka. Dia mengatakan di Al-Quran, coba dulu saya tidak berteman dengan si Umayyah. Laqad adallani. Ya, dia telah menyesatkan saya. Penyesalannya itu sampai di neraka. Dia telah menyesatkan saya. Anid dzikri, dari Al-Quran. Ba'da idja'ani, setelah dia mendatangi saya. Si Arisalah ini Allah sudah memberi lewat Nabi Muhammad supaya ngajak masuk Islam. Dia sudah mau. Terus tahu tak tinggal gara-gara gak enak belanja. Umayyah ngamuk, kok gak tak belani, gak tak kancani kok. Usir, dituruti, belani. Kok apa yang terjadi? Dua-duanya di neraka. Dua-duanya di neraka. Sekarang kalau kita lihat, Fir'aun juga begitu. Gara-gara Haman tidak mau beriman sama Nabi Musa, dia di akhirat akan berjuang di neraka. Tapi beda dengan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka bertemu dengan Rasul seperti sahabat Khalid bin Walid. Dulu yang membunuh beberapa sahabat di perang Uhud itu diantaranya ide cemerlangnya sahabat Khalid bin Walid. Sahabat Khalid bin Walid ini yang muter dan membunuh para sahabat. Tapi ketika masuk Islam dijuluki Saifullah, pedangnya Gusti Allah. 100 peperangan
tidak pernah kalah. Dan di antara jimatnya ada rambutnya Rasul yang waktu Rasulullah potong rambut di Hudaybiyah itu sangat panjang dan sisanya banyak dibuat rebutan oleh sahabat. Dan diriwayatkan waktu Rasul potong rambut tidak ada satupun yang turun ke tanah karena direbut sama para sahabat. Di antaranya dibawa sama sahabat Khalid bin Walid di kota Kobai. Jadi perang kaki Kobai tidak pernah kalah. Barang perang satu peperangan pernah satu Kobainya sahabat Khalid bin Walid. Ini perang ini. Takut orang sahabat. Kobai aku ini masih perang belum. Boleh kalau Kobai aku di kenapa? Itu sih gak ada menang ini. Itu gak ada menang itu. Di dalamnya ada rambutnya Rasul. Akhirnya para sahabat ikut mencari teduh di daerah dan menang. Sampai waktu mau wafat sahabat Khalid bin Walid, saya ini 100 perang tidak mati-mati, padahal saya berharap setiap perang saya mati. Tapi saya mati di atas kasur seperti orang yang sakit. Para ulama mengatakan memang sengaja Allah tidak mematikannya dalam keadaan syahid karena julukannya Saifullah. Dan pedangnya Allah kalau meninggal akan ditertawakan oleh orang kafir. Sok pedang Gusti Allah mati, tapi tidak, meninggalnya di atas ranjang dan pahalanya sudah luar biasa. Sahabat Umar bin Khattab dulunya bagaimana? Mau bunuh Rasul, mau mukuli Rasul, kerumuh Quran, masuk Islam, mendatangi Rasul, makanya di sebelahnya semua. Itulah efeknya berteman dengan orang lain. Maka Rasulullah juga bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalil, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu tergantung dari agama sahabatnya. Maka perhatikan siapa sahabat kita. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Amin. Jangan pernah takut meninggalkan teman erot, Pak. Ya, jangan pernah takut kalau meninggalkan teman ruwet tinggal, utang terus bayar tinggalan, ditagih ngamuk tinggalan, sudah mulai horor tinggalan, sudah mulai mau melakukan maksiat tinggalan. Saya dulu pernah, ini saya ingat terakhir, dulu pernah saya dulu teman saya lama pernah satu sekolah dengan saya, koncok plek ini sudah tengah-tengah duduk cangkruk, biasanya minumannya kopi, tahu-tahu waktu dia keluar itu seperti bensin premium atau masih eling premium pernah ya kuning rusak tadi itu bensin karena botolnya botol bensin itu dan saya nggak tahu kalau botolnya bensin itu barokah dari vodka kan botolnya vodka sih. Terus semua di suasana duduk itu semuanya dia cuma botol gelas itu dikelilingkan. Terus ada yang ngomong kurangnya ya arahnya kok tepak mumpingi. Oh ya gak apa. Saya nggak bilang oh ya, aku tak mau di situ. Dari detik itu saya bukan memuji diri saya sendiri yang masya Allah ini tidak, ya. Cuma saya cerita. Saya ketemu ketika dia sudah minum, maka dari saat itu sampai sekarang saya tidak ketemu sampai sekarang. Bab kita punya memori yang panjang di belakang. Biar kelomben roti biar saya. Kalau kamu sudah mau bermaksiat dan saya takut, maka saya tinggalkan. Karena kalau ketemu kocok maksiat itu ada dua. Kalau Imam Abu Darda mengatakan tinggalkan. Saya mau mengejar naungan di hari kiamat di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, di mana salah satu kategorinya dari 7 golongan itu orang yang berteman karena Allah dan berpisah karena Allah. Aku pisah karena Allah bukan karena Allah tambah elek, bukan. Karena kamu sudah maksiat, tak tinggal. Kalau Ibrahim An-Nakhai mengatakan jangan. Kalau ketemu konco ruwet, ya jadi tinggal. Malah nek iso saat ini dia sedang butuh padamu untuk mengajak dia kembali. Jika mampu, nek gak iso seperti teman saya satu tadi. Akhirnya kalau mobil bisa. Ya, semoga kita diselamatkan oleh Allah di dunia dan akhirat, diberikan oleh teman-teman yang baik dan selamat dari semua godaan zaman yang semakin rusak. Semoga kita dijadikan orang-orang yang dimudahkan rezekinya, keluarga kita diberi selamat dan di sisa umur ini kita diberi panjang umur. Kita adalah visi hati wa'afi alaihi wasallam. Birahmatika arhamar rahimin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.